Baik, mohon maaf saya tutup kamera agak kurang stabil sinyalnya. Ya. Ya, jadi kita akan membahas obat-obat anti hiperlipidemia. Mungkin sebagai awal kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan dislipidemia. Dislipidemia definisinya adalah level yang tidak normal dari lipid dalam darah dapat berupa hiperlipidemia atau hipolipidemia. Jadi tidak hanya hiperlipidemia yang merupakan tingginya lipid di dalam darah, tapi juga ada hipolipidemia di mana lipid terlalu rendah gitu ya, sehingga dislipidemia ini comprising two things, ada dua hal, hiperlipidemia dan hipolipidemia. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu dan dapat dari mata kuliah lain, dari biokimia atau mata kuliah lain, bahwa komponen lipid itu ada beberapa. Yang pertama kolesterol, ya. Kemudian ada trigliserida, gliserol, asam lemak bebas, lipoprotein dan lain-lain. Bentar ya. Nah, ini dia tentang fosfolipid. Kita lihat strukturnya seperti ini. Jadi ada bagian yang terletak di ekstraseluler dan ada bagian yang terletak di bagian lumen. Gitu. Kita lihat yang bagian ekstraseluler ada kolin, ada fosfat, terus ada gliserol, dan yang ini merupakan bagian dari yang berwarna merupakan bagian dari kepala dari bagian polar gitu ya. Polar itu yang ada oksigen, hidrogen. Baik. Nah, mari kita lihat apa itu lipoprotein. Partikel globural yang membawa molekul hidrofobik. Jadi kalau hidrofobik itu definisinya adalah molekul-molekul yang fobia terhadap air gitu ya. Jadi dia takut air, kebalikannya dia senang lemak gitu ya. Berarti kebalikannya adalah lipofilik gitu. Misalnya kolesterol, trigliserida sama vitamin. Nah, komponen-komponen ini dirakit dan diproduksi di hati, maksudnya dikeluarkan di hati. Nah, komposisi dari inti lipoprotein itu akan membedakan kerapatan molekulnya. Jadi lipoprotein itu nanti ada HDL, ada LDL, dan ada VLDL. Nah, ini berbagai parameter dari atau karakter dari komponen fosfolipid gitu ya. Nah, mari kita lihat jalur dari metabolisme lipoprotein. Ada jalur eksogen di mana kolesterol dan trigliserida diabsorpsi dari usus dan dihantarkan dalam bentuk kilomikron melalui limfa dan darah ke pembuluh kapiler otot dan jaringan adiposa. Setelah sampai di jaringan tersebut, trigliserida dihidrolisa, diurai oleh lipoprotein lipase dan diambil ke jaringan sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Jadi ketika di jaringan bentuknya itu adalah asam lemak bebas dan gliserol. Nah, sisa dari kilomikron dibawa ke hati, terikat dengan reseptor yang ada di hepatosit dan mengalami endositosis.
Kolesterol yang dilepaskan di hepatosit kemudian disimpan, dioksidasi menjadi asam empedu, dan disekresikan sebagai empedu atau menjadi bahan baku dalam produksi lipid endogen. Jadi kita lihat di sini ada proses perubahan dari komponen-komponen fosfolipid yang ada di dalam usus. Nah, sedangkan yang ini adalah jalur endogen, di mana kolesterol dan trigliserida yang disintesis di hati, kemudian dibawa ke otot dan jaringan adiposa dalam bentuk VLDL. Kemudian trigliserida juga akan dihidrolisa menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian masuk ke dalam jaringan. Dan ini merupakan pengulangan, nanti akan mengalami pengulangan proses yang terjadi sebelumnya. Sel yang membutuhkan LDL mengambilnya setelah LDL berikatan dengan reseptornya. Jadi lipoprotein itu tadi sebagaimana disebutkan ada VLDL. VLDL itu mentransport VLDL adalah lipoprotein yang mentransport kolesterol yang nanti diserap oleh kapiler. Nah, setelah pelepasan dari lipid, bisa digunakan oleh otot sebagai bahan bakar dan sebagainya. Nah, VLDL itu bisa menjadi LDL setelah pelepasan beberapa molekul kolesterol. Kita lihat di sini ada molekul LDL. LDL itu dia nanti bisa terikat pada reseptornya. Nah, ini adalah reseptor dari LDL, jadi sama juga kayak obat, LDL juga butuh reseptor. Baik, ada beberapa penyakit yang terkait dengan tingginya komponen lipid di dalam darah. Salah satunya adalah aterosklerosis. Dibuat yang tertarik dengan lebih lanjut dengan pemahaman dasar tentang VLDL, LDL kolesterol tadi bisa baca lagi ya. Jadi karena kita di sini fokusnya pada obat-obatnya nanti. Nah, di sini kita lihat ada pembuluh darah yang normal. Kita lihat lumennya cukup lebar, cukup besar, dan dindingnya cukup setebal ini. Nah, aliran darah akan melalui pembuluh darah ini dengan baik karena ruangnya yang cukup gitu. Nah, sementara ini adalah keadaan di mana ini sebelah kanan adalah keadaan di mana arteri itu menjadi lebih sempit karena adanya karena penyakit aterosklerosis. Nah, pada pasien yang menderita aterosklerosis, terdapat plak yang membuat pembuluh darah menjadi lebih sempit sehingga aliran darah itu menjadi lebih kecil volumenya dibandingkan dengan yang normal. Itu ya, kita lihat di sini gambar yang berwarna biru menunjukkan bagaimana darah melalui saluran ini, dan di sini kita lihat salurannya menyempit karena adanya plak. Nah, ateroma terjadi karena deposit lipid di arteri. Nah, pada penyakit arteri koroner, penumpukan lemak itu penumpukan lemak itu terjadi di sepanjang pembuluh koroner yang menyebabkan terganggunya proses aliran darah gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi menyempit gitu. Nah, pada aterosklerosis akan terjadi kekurangan suplai darah ke jantung sehingga mengurangi kemampuan kerja otot jantung dan merusak jaringan jantung. Nah, kita lihat ketika
aterosklerosis terus terjadi dan tidak ditangani, maka akan terbentuk akan menyebabkan gumpalan darah ya. Nah, apa itu hiperlipidemia? Mungkin kita lihat dulu nilai-nilai normalnya. Nah, total kolesterol itu biasanya kurang dari 200 mg per desiliter, LDL-nya kurang dari 100, VLDL-nya kurang dari 30. Nah, HDL untuk perempuan itu 50 sampai 110, sedangkan laki-laki dari 45 sampai 100. Nah, hiperlipidemia bisa diakibatkan oleh penyakit diabetes mellitus, penggunaan alkohol atau merokok, bisa juga karena sindrom nefrotik, penyakit penyakit hati berupa kolestatik, gagal ginjal kronik, hipotiroidisme, kegemukan, dan bisa juga pada penggunaan obat-obat tertentu. Nah, bagaimana itu obat hiperlipidemia? Target utama dari pemakaian obat-obat penurun lipid adalah untuk menurunkan LDL. Obat-obat yang umum digunakan untuk terapi hiperlipidemia diantaranya yang pertama statin, kedua resin pengikat asam empedu, kemudian ezetimibe, fibrat, dan asam nikotinat. Mari kita lihat satu persatu dari obat ini. Jadi obat hiperlipidemia yang pertama adalah statin. Nah, bagaimana kerja dari statin? Statin menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Statin menghambat sintesis endogen kolesterol dalam hati. Jadi dalam hati terjadi proses pembuatan atau sintesis dari kolesterol. Nah, proses penghambatan sintesis endogen kolesterol dalam hati akan meningkatkan sintesis reseptor LDL, sehingga LDL-nya akan meningkat proses pembuangannya dari plasma. Jadi makin banyak reseptor yang bisa disintesis, maka akan makin banyak LDL yang akan berikatan dengan reseptor, sehingga LDL akan dibuang dari plasma. Nah, statin juga menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Nah, kita lihat di sini enzim HMG-CoA reduktase ini yang warna merah. Dia membantu menstimulasi proses perubahan HMG-CoA menjadi mevalonat. Jadi dengan bantuan NADPH yang berubah menjadi NADP, HMG-CoA bisa berubah menjadi mevalonat, dan mevalonat nanti disintesa jadi kolesterol. Nah, yang dilakukan oleh statin itu adalah menghambat enzim tersebut sehingga kolesterol ini tidak terbentuk. Kita lihat di sini ada penjelasan di mana statin itu bekerja. Di sini yang nomor 1, statin menghambat HMG-CoA reduktase yang menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol di dalam sel. Jadi di sini ada asetat, jadi HMG-CoA dirubah menjadi asam mevalonat dan pada akhirnya jadi kolesterol. Nah, kolesterol intraseluler itu yang rendah akan meningkatkan sintesa dari reseptor LDL. Ya, jadi kita lihat di sini reseptornya yang warna hijau-hijau ini ya. Jadi makin banyak yang hijau-hijau ini disintesa. Jadi kalau yang hijau-hijau ini makin banyak, maka nanti LDL-nya bisa diikat. Dengan demikian nanti LDL-nya bisa dibuang gitu ya. Ini kita lihat di penjelasan yang di kotak nomor 3,
meningkatnya reseptor LDL akan menyebabkan peningkatan uptake atau pengambilan LDL dari darah. Jadi LDL-nya nanti diikat dan dibuang, gitu ya. Nah, penurunan kolesterol akan menurunkan sekresi dari VLDL. At the end menurunkan sekresi VLDL. Baik, ada beberapa jenis obat dari golongan statin ini. Nah, di antaranya ada atorvastatin, ada fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan simvastatin. Mungkin adik-adik banyak mendengar obat yang bernama simvastatin. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kemampuan penurunan kolesterolnya itu yang paling banyak itu mungkin rosuvastatin gitu ya, sampai 60% gitu ya. Terus kalau yang trigliseridanya yang bisa diturunkan, yang paling banyak mungkin atorvastatin. HDL-nya yang paling banyak pravastatin ya. Waktu paruhnya ini dalam jam, plasma half life in hours. Ini atorvastatin 14 jam, fluvastatin 1 sampai 2 jam, lovastatin itu 2 jam, pitavastatin 12 jam, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada karakter apakah obat tersebut bisa masuk ke sistem saraf pusat. Di antara ke 7 obat ini yang bisa masuk ke susunan saraf pusat adalah lovastatin, pitavastatin, sama simvastatin. Nah, sedangkan yang lain tidak. Nah, ekskresi melalui ginjal, yang paling banyak diekskresi melalui ginjal adalah pravastatin sampai 20%. Jadi 20% dari dosis yang kita berikan kepada pasien akan keluar lewat ginjal. Baik, bagaimana farmakokinetika dari statin? Simvastatin dan lovastatin merupakan prodrug. Prodrug ini artinya obat itu tidak aktif sebelum dikonsumsi. Jadi ketika dia sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam hati, lalu di hati dimetabolisme, baru kemudian obat menjadi aktif. Hampir semua jenis statin mengalami efek lintas pertama di hati. Jadi selalu obat statin yang dikonsumsi akan dimetabolisme di hepar. Jadi dengan demikian orang yang heparnya bermasalah mungkin tidak akan mengalami perubahan statin menjadi bentuk aktifnya. Bagaimana efek samping dari statin? Ini kalau nggak salah adik-adik ada di soal ujian ya. Jadi efek samping statin itu apa gitu ya. Di antaranya yang pertama miopati. Efek samping terhadap otot dengan pemakaian statin dan obat lainnya yang mengubah komposisi lipid. Nyeri otot atau mialgia yang kemudian menjadi miopati dan akhirnya menjadi rhabdomyolysis. Ini bisa dibaca lebih lanjut kalau adik-adik tertarik, bisa dibaca di jurnal ini. Nah, efek ini terjadi beragam terhadap pasien, sehingga mungkin perlu dicoba statin yang beda gitu ya. Terus dan harus dihindari interaksi obat. Jadi misalnya kita pakai obat lain, maka perhatikan agar obat yang digunakan tidak berinteraksi dengan statin. Kolesterol dibutuhkan untuk pertumbuhan, sintesis steroid. Tidak digunakan selama kehamilan pada anak-anak atau selesai pembedahan. Nah, dan kita harus waspadai penggunaannya pada pasien dengan gangguan hati, karena memang tadi statin ini baru bisa efektif kalau terjadi metabolisme oleh hati, sehingga orang yang heparnya bermasalah penggunaan statin tidak akan efektif.
Nah, mungkin ada sedikit penjelasan tentang rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis merupakan sindrom yang terjadi karena adanya trauma pada otot rangka sehingga mengakibatkan hilangnya sejumlah senyawa intraseluler yang bersifat toksik, seperti mioglobin ke dalam plasma darah. Nah, mioglobin ini akan kemudian dikeluarkan lewat ginjal. Nah, mioglobin ini merupakan senyawa protoksin yang dalam lingkungan asam seperti di urin dalam tubuh dapat diubah menjadi senyawa yang bersifat toksik terhadap ginjal. Jadi akan berbahaya untuk ginjal. Nah, sindrom rhabdomyolysis ini biasanya pertama mialgia, habis itu ototnya menjadi lemah dan urin yang berwarna keruh atau coklat. Nah, bagaimana waktu pemberian statin? Nah, sintesis kolesterol di hati sangat signifikan terjadi di malam hari. Pada saat konsumsi makanan itu sedikit, sehingga sangat dianjurkan untuk memberikan statin di malam hari. Untuk obat dengan waktu paruh yang lebih panjang, pemberiannya tidak harus pada malam hari, misalnya atorvastatin. Tadi kita lihat ada obat yang waktu paruhnya paling panjang itu bisa nggak malam, sedangkan yang lain yang waktu paruhnya pendek harus dikasih malam. Kalau nggak proses penurunan lipidnya tidak akan efektif. Baik, obat hiperlipidemia yang kedua adalah resin pengikat asam empedu, contohnya adalah kolestiramin. Nah, empedu dalam hati membantu pencernaan lipid di usus halus dan kemudian diabsorpsi ke dalam hati. Asam empedu yang mengikat resin, contohnya adalah kolestiramin. Nah, pemberian resin pengikat empedu mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan, sehingga mengurangi jumlah kolesterol dalam darah dan jantung, juga mengurangi absorpsi dari vitamin dan obat-obat lipofilik. Jadi kerja dari obat ini kerjanya lokal gitu ya, seperti yang tertulis di sini, tidak terabsorpsi, dia terikat dengan empedu di saluran cerna, mencegah penyerapan kembali sehingga dikeluarkan melalui feses gitu kan. Jadi ketika kolesterol masuk ke usus halus, resin ini langsung mengikat kolesterol yang ada di sini sehingga kolesterolnya nggak sempat diserap ke dalam darah. Nah, resin pengikat asam empedu juga ada efek sampingnya. Yang pertama gangguan saluran cerna, misalnya konstipasi, mual, dan flatulen. Jadi karena memang kerjanya menyerap apapun yang ada di saluran cerna, jadi bisa jadi yang penting-penting juga terserap gitu ya. Nah, yang zat-zat yang terganggu penyerapannya misalnya vitamin yang larut lemak gitu. Kan kita perlu vitamin A, D, E, K perlu, tapi ketika kita sedang mengkonsumsi obat golongan resin pengikat asam empedu itu penyerapan vitamin-vitamin ini akan terganggu. Juga mengganggu penyerapan obat lain gitu. Misal kalau kita pakai pada saat yang sama kita pakai obat lain, misalnya ada digoxin, obat jantung gitu ya, ada warfarin, maka penyerapan obat ini juga terganggu, obat ini tidak akan bisa diserap. Jadi sia-sia minum obatnya, obatnya nggak masuk ke darah. Nah, resin ini kontraindikasi bagi pasien yang mengalami hipertrigliseridemia. Baik, yang ketiga adalah inhibitor kolesterol, namanya ezetimibe. Nah, ezetimibe ini mengurangi penyerapan kolesterol di usus, gitu ya. Digunakan bersama dengan statin atau pada pasien yang tidak tahan terhadap statin. Baik, berikutnya adalah golongan fibrat. Contoh obatnya gemfibrozil sama fenofibrat. Nah, obat-obat ini bertindak sebagai ligan terhadap reseptor PPAR. Jadi ligan itu artinya zat yang mengikat satu reseptor gitu ya. Nah, PPAR
teraktivasi setelah berikatan dengan obat golongan fibrat, gitu ya. Aktivasi dari reseptor ini akan meningkatkan sintesis lipoprotein lipase sehingga meningkatnya proses penguraian trigliserida menjadi VLDL. Nah, ini digunakan terutama pada keadaan hipertrigliserida. Trigliseridanya jadi banyak. Dan penggunaan golongan fibrat ini juga bisa meningkatkan level atau konsentrasi dari HDL yang berarti bagus gitu ya. Golongan kelima adalah niacin. Niacin menghambat lipolisis di jaringan adiposa, menghambat penguraian lipid di jaringan lemak, sehingga akan mengurangi produksi asam lemak bebas. Penurunan trigliserida akan menurunkan angka VLDL dan pada akhirnya kolesterol LDL juga akan menurunkan LDL kolesterol dalam plasma. Nah, efek samping dari penggunaan niacin ini adalah mual dan nyeri perut. Nah, jadi kita lihat tadi kita membicarakan beberapa golongan obat. Nah, golongan yang pertama kita bicarakan adalah golongan statin. Dia punya efek menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan menurunkan trigliserida. Fibrat, pengaruhnya dalam penurunan LDL kecil, tidak sebesar golongan statin, tapi efek peningkatan HDL-nya lebih besar daripada statin. Dan efeknya terhadap trigliserida jauh lebih besar lagi gitu ya dibandingkan dengan statin. Nah, niacin dia lebih baik dari fibrat dalam menurunkan LDL, juga dalam meningkatkan HDL, tapi lebih kurang aktivitasnya dalam menurunkan trigliserida. Resin pengikat empedu, dia paling oke, paling keren dalam menurunkan LDL, sedangkan pengikat penyerap kolesterol yang lain efeknya mungkin kurang dibandingkan golongan-golongan di atas gitu ya. Jadi yang mungkin yang paling keren dalam urusan menurunkan LDL adalah statin, dalam hal meningkatkan HDL adalah niacin, dan dalam menurunkan trigliserida adalah fibrat. Baik, yang itu adalah obat-obat hiperlipidemia. Sekarang kita maju ke obat golongan lainnya. Nah, kita akan membicarakan obat-obat yang mempengaruhi proses hemostasis. Kita lihat dulu apa itu hemostasis. Hemostasis adalah proses penghentian perdarahan dari pembuluh darah yang terluka atau luka yang terbuka dan sangat diperlukan untuk pertahanan tubuh. Nah, hemostasis adalah proses yang bertujuan untuk memelihara keenceran darah. Nah, ini ada beberapa proses yang terlibat dalam hemostasis. Nah, proses utamanya itu meliputi pertama vasokonstriksi, di mana melibatkan tromboksan, ya. Kemudian ada proses adesi, aktivasi dan agregasi dari platelet atau keping darah. Kemudian ada pembentukan fibrin, platelet, sehingga terbentuk koagulasi darah atau pembekuan darah. Nah, kita lihat di sini proses hemostasis diawali dengan konstriksi pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah berkonstriksi, maka lumennya akan menyempit. Kemudian kita lihat ada proses yang melibatkan
beberapa faktor pembekuan darah. Nah, di sini kita lihat melekat. Proses yang pertama adalah melekatnya platelet atau keping darah. Kemudian terjadi perubahan dari platelet, jadi plateletnya itu berubah bentuknya menjadi lebih elastis. Nah, kemudian disekresikan beberapa granulat yaitu ADP sama tromboksan, dan kemudian terjadi proses pemanggilan keping-keping darah yang lain, akhirnya terbentuk plak hemostatik yang ini dinamakan proses agregasi, ya. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar di atas. Pada saat terjadi luka terhadap pembuluh darah, maka tubuh akan meresponnya dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia melakukan vasokonstriksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, vasokonstriksi ini terjadi akibat perangsangan saraf simpatik dan pelepasan endotelin dari endotelium. Nah, kemudian kolagen akan terpapar dengan darah. Plateletnya terikat pada kolagen dan ini disebut dengan proses adesi. Adesi berarti adalah peristiwa terikatnya platelet pada kolagen pembuluh darah. Nah, ini akan mengaktifasi keping darah. Nah, aktivasi keping darah ini terjadi karena pembebasan mediator-mediator yang ada dalam granul platelet. Nah, sehingga terjadi ikatan antara satu platelet sama dengan yang lain. Agregasi platelet kemudian diikat oleh fibrin dan faktor VWF namanya. Nah, sehingga luka pada pembuluh darah itu akan tertutup. Adesi platelet dibantu oleh ikatan glikoprotein juga dan agregasi ini melibatkan reseptor tertentu, distimulasi oleh ADP, tromboksan, dan dihambat oleh agen inflamasi seperti prostasiklin. Tromboksan dihasilkan oleh proses sintesis asam arakidonat yang dicetuskan oleh platelet yang teraktivasi. Nah, apa fungsi koagulasi? Fungsi pembekuan darah. Gunanya pembekuan darah adalah untuk mencegah infeksi, kehilangan darah, membantu penyembuhan jaringan, dan menjaga tekanan darah. Untuk koagulasi dibutuhkan platelet, fibrinogen, trombokinase, ion kalsium, dan vitamin K. Nah, ini beberapa gambar dari beberapa komponen darah. Kita lihat di sini ada keping darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih gitu ya. Baik, mari kita skip nih. Nah, mari kita lihat apa itu trombosis. Trombosis menceritakan pembentukan gumpalan darah di dalam pembuluh darah tanpa disertai alasan yang jelas. Misalnya luka jaringan. Nah, ini keadaan patologis yang diakibatkan oleh aktivasi mekanisme hemostatis yang tidak seharusnya. Jadi kan tadi terbentuk gumpalan darah untuk menutupi luka gitu ya dan mencegah kehilangan darah. Nah, pada trombosis terjadi pembekuan darah karena mengikuti mekanisme normal tetapi di tempat yang tidak seharusnya gitu ya. Contohnya pada penyakit pada keadaan berikut: venous trombosis, arterial trombosis, dan atrial fibrilasi ya. Bahaya dari keadaan trombosis. Nah, bagian dari trombus ini bisa pecah dan menghambat aliran darah gitu ya. Dan ini disebut dengan keadaan tromboembolism. Contoh keadaan yang dapat disebabkan oleh tromboembolism adalah infak miokard, stroke, deep vein thrombosis, sama pulmonary embolus. Baik. Nah, jadi terapi farmakologi apa yang bisa kita lakukan untuk keadaan trombosis? Maka terapinya adalah dengan antitrombotik. Nah,
Antitrombotik adalah obat-obatan yang bisa mempengaruhi hemostasis dan trombosis dengan 3 cara yang berbeda. Pertama, dia mempengaruhi koagulasi darah, mempengaruhi fungsi platelet, dan bisa jadi melarutkan fibrin. Obat yang digunakan untuk mencegah bekuan atau trombus disebut dengan antikoagulan. Contohnya itu warfarin sama heparin. Nah, obat yang digunakan untuk mengobati bekuan trombus yang kayak platelet ini namanya fibrinolitik, ya. Jadi kalau dilihat dari namanya, fibrinolitik adalah zat yang bisa melisis fibrin gitu. Nah, ini contohnya adalah streptokinase, alteplase. Nah, obat yang digunakan untuk mencegah bekuan yang kayak platelet, jadi ini mencegah pembentukan bekuan. Jadi sebelum bekuan itu terjadi, itu namanya antiplatelet. Nah, contohnya itu adalah aspirin, clopidogrel, dipiridamol, sama absissimab. Mari kita lihat satu persatu obatnya. Dimulai dari kita lihat warfarin. Warfarin adalah satu antikoagulan. Nah, warfarin merupakan inhibitor kompetitif untuk vitamin K reduktase. Nah, jadi dia bersaing reseptor yang sama dengan vitamin K reduktase. Nah, warfarin mencegah pematangan faktor pembekuan darah. Jadi ada clotting factor. Nah, faktor-faktor pembekuan darah ini penting untuk proses pembekuan darah. Nah, dan warfarin mencegah pematangan faktor pembekuan ini, gitu ya. Sehingga faktor pembekuan darah ini menjadi tidak aktif. Nah, faktor koagulasi ini mengalami aktivasi setelah proses dekarboksilasi dengan bantuan karbon dioksida, oksigen, dan vitamin K reduktase. Di proses pembekuan darah normal itu aktif itu setelah proses dekarboksilasi dengan bantuan karbon dioksida, oksigen, dan vitamin K reduktase. Nah, warfarin bekerja dengan cara berikatan dengan vitamin K reduktase secara kompetitif sehingga menghambat aktivitasnya. Akibat pengikatan ini terjadi penurunan aktivitas faktor koagulasi sehingga pada akhirnya menghambat aktivitas pembekuan darah. Jadi tidak terjadi pembekuan darah setelah menggunakan warfarin. Jadi darahnya nggak beku, terus mencair. Nah, kita lihat di sini warfarin dia menghambat vitamin K reduktase. Nah, vitamin K reduktase ini penting untuk pembentukan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, warfarin ini untuk mencegah trombosis, efek sampingnya itu adalah menyebabkan perdarahan, jadi terus-menerus dicegah pembekuan darah, akhirnya malah terjadi perdarahan. Nah, warfarin ini bersifat teratogen, artinya tidak boleh diberikan untuk ibu hamil, jadi karena membahayakan janinnya. Dimasuk kategori keamanannya D. Efeknya baru tercapai 1 atau 2 hari sesudah penggunaan, dan ini merupakan obat dengan onset yang lama. Onset adalah waktu mulai obat diberikan sampai dia menunjukkan efeknya. Oleh karena itu, warfarin ini pada penggunaan awalnya digunakan bersama heparin. Nah, bagaimana penanganan perdarahan dengan pemakaian warfarin? Nah, tadi kan efek dari penggunaan warfarin adalah munculnya perdarahan, gitu kan? Nah, ketika perdarahan yang terjadi, maka penggunaan warfarin harus dihentikan, lalu diberikan vitamin K oral atau bisa juga vitamin K injeksi, diberikan plasma darah, dan juga diberikan faktor pembekuan darah. Nah, selama penggunaan warfarin perlu dilakukan monitoring nilai INR atau International Normalized Ratio.
Juga perlu terus dilakukan pemantauan terhadap nilai PT-nya atau prothrombin time. Baik, berikutnya adalah heparin. Heparin berikatan dengan antitrombin 3 sehingga meningkatkan aktivitas penghambatan faktor aktivasi pembekuan darah. Jadi faktor-faktor pembekuan darah tadi juga dihambat aktivitasnya karena setelah penggunaan heparin. Heparin tidak dapat diserap secara oral sehingga diberikan secara intravena atau bisa juga diberikan secara subkutan. Mungkin adik-adik pernah ngelihat orang-orang yang terbentur gitu ya, terus kita lihat kulitnya lebam. Nah, itu kemudian diresepkan heparin salep gitu ya atau heparin gel. Nah, itu gunanya untuk mengurangi bekuan darah yang ada di bawah kulit tersebut. Baik, heparin itu digunakan untuk mencegah trombosis pada pasien yang beresiko tinggi mengalami trombosis ya. Jadi efek sampingnya itu perdarahan, bisa juga terjadi trombositopenia dan bisa menyebabkan osteoporosis juga. Nah, ini adalah antidotum beberapa antikoagulan. Nah, ketika kita pakai asam aminokaproat, antidotum yang bisa digunakan adalah fibrinolitik. Nah, efek sampingnya itu adalah nekrosis otot, trombosis, kejang. Nah, pada keadaan ini perlu diamati beberapa parameter tertentu. Nah, kalau menggunakan protamin sulfat, antidotumnya heparin. Ini dia efek sampingnya dan ini dia parameter yang harus diamati. Kalau kita menggunakan vitamin K, maka antidotumnya bisa kasih warfarin. Jadi antara medikasi sama antidotum ini berarti kan mereka mekanisme kerjanya menjadi berlawanan. Ini ada beberapa bentuk sediaan dari heparin. Ini yang mungkin banyak kita kenal adalah Lovenox ya. Dipakai untuk tromboemboli dan sindrom koroner akut. Baik, berikutnya adalah streptokinase. Mari kita lihat dulu apa itu plasmin. Plasmin adalah komponen dalam darah yang berfungsi untuk melarutkan fibrin. Fibrin adalah agen antikoagulan. Jadi dia mencegah pembekuan darah yang diperoleh dari konversi plasminogen. Nah, streptokinase meningkatkan produksi plasmin dengan cara mengaktifasi plasminogen. Di plasmin itu diproduksi sebanyak-banyaknya melalui aktivasi plasminogen. Dengan demikian, penguraian bekuan darah itu akan terjadi. Jadi, demikian bagaimana streptokinase bekerja. Jadi dia meningkatkan produksi plasmin. Nah, streptokinase ini diberikan secara intravena, biasa diberikan pada pasien yang menderita infak miokard. Nah, ini berbagai bentuk sediaan dari streptokinase, trombolitik, ya, ada streptokinase dan ada alteplase. Nah, ini sediaannya dalam vial. Dan ini nama merek dagangnya. Nah, ada juga antikoagulan oral. Nah, ini namanya rivaroxaban. Ini juga bisa mencegah pembentukan bekuan darah, gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat lagi bagaimana itu sistem koagulasi. Nah, di sini ada perubahan fibridogen menjadi fibrin. Nah, aktivitas trombin dihambat oleh antitrombin 3. Pada keadaan fisiologis, fibrin yang mengikat platelet dapat dilarutkan oleh plasmin.
Antiplatelet adalah obat-obat yang menurunkan agregasi platelet dan menghambat pembentukan trombus di sirkulasi arteri. Agregasi platelet adalah salah satu bagian dari sistem koagulasi di mana ketika endotelium di pembuluh darah mengalami kerusakan akan terjadinya aktivasi platelet sebagai bentuk tubuh dalam melakukan homeostatisnya. Jadi ada beberapa golongan antiplatelet, ada ADP antagonis, ada CHOX inhibitors, ada penghambat fosfodiesterase, dan ada penghambat GP2B3A. Nah, ini sedangkan ini yang sebelah kanan adalah contoh obatnya. Jadi antagonis ADP itu tiklopidin, clopidogrel, prasugrel, CHOX inhibitor itu ada aspirin, penghambat fosfodiesterase itu ada dipiridamol, dan penghambat glikoprotein ini ada tirofiban, eptifibatit, sama absisimat. Nah, ini mungkin adik-adik tahu, aspirin biasa dipakai sebagai analgesik, tapi bisa juga fungsinya sebagai zat yang mempengaruhi proses bekuan darah. Nah, pada saat platelet diaktifasi, maka jalur asam arakidonat yang terlibat dalam proses inflamasi tubuh juga diaktifasi. Aktivasi dari jalur asam arakidonat ini menghasilkan tromboksan, gitu ya. Tromboksan ini punya aktivitas protrombik. Nah, apa itu aktivitas protrombik? Dia meningkatkan pembentukan platelet baru dan agregasi platelet. Nah, aspirin digunakan untuk pencegahan dan terapi infak miokard, juga menurunkan resiko terjadinya serangan jantung. Nah, efek sampingnya adalah sesak napas, gangguan saluran cerna, gitu ya, bisa bahkan sampai menyebabkan perdarahan. Nah, biasa dosis untuk ini adalah 150 sampai 300 mg dan dosis maintenance-nya 80 sampai 100 mg sehari. Nah, clopidogrel bekerja dengan cara menghambat reseptor platelin adenosin difosfat. Nah, penghambatan ini akan menyebabkan penurunan aktivitas pembentukan bekuan darah. Nah, tadi kalau kita di obat-obat antihiperlipidemia itu ada kita tahu statin yang merupakan prodrug. Nah, kalau yang ini prodrug, salah satu contoh prodrug yang lain adalah clopidogrel. Clopidogrel yang baru aktif setelah diaktifasi di hati. Nah, dosis yang digunakan untuk efek trombolitiknya adalah 300 sampai 600 mg. Nah, sedangkan dosis pemeliharaannya 75 mg sehari sekali. Efek sampingnya rasa kurang nyaman di perut, nyeri perut, diare, perdarahan, dan sakit kepala. Nah, yang ini yang terakhir adalah berbagai macam ringkasan dari berbagai macam agen oral. Ini efek sampingnya dan ini adalah interaksi yang mungkin terjadi antara obat tersebut dengan obat lain. Dan ini adalah parameter yang harus diamati pada pasien yang mengkonsumsi obat ini. Ya. Baik, saya rasa demikian saja untuk hari ini. Silahkan adik-adik dibaca-baca lagi lebih lanjut tentang dua materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, nanti PPT-nya saya share ke komtingnya ya. Baik, Bu. Terima kasih.